Assalamualaikum penonton YouTube, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik. Ya, kembali lagi di channel Anua of Life. Dan di hari yang cerah ini, kita pengen ngajakin kalian nih jalan-jalan sambil ngeliat pasar loak yang ada di Zurich. Nah, jangan kaget, karena biasa di sini masyarakat untuk mencari barang-barang yang mereka butuhkan di pasar-pasar loak, bukan karena harganya yang murah, tapi juga karena kualitasnya yang masih sangat layak buat dipakai. So, untuk kalian yang penasaran seperti apa sih videonya? Yuk nonton terus dan ikutin kita terus jalan-jalan hari ini di Anua of Life. Jadi teman-teman, kita sekarang sedang berada di jalan Bahnhofstrasse. Nah, ini merupakan salah satu jalan yang terpadat yang ada di Zurich karena di sini merupakan tempat pusat perbelanjaan. Jadi banyak toko-toko branded yang ada di sini. Jadi masyarakat itu senang untuk jalan-jalan ke sini, dan biasanya tuh kalau nggak dalam kondisi corona itu banyak banget turis-turis pasti mampirnya ke sini melewati jalan ini. Karena banyak pilihan barang-barangnya dan juga view-nya juga bagus. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau main ke Zurich, Bahnhofstrasse ini bisa menjadi pilihan untuk kalian yang pengen melihat barang-barang yang agak pricey. Oke, kita jalan lagi ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih nonton video kita. Jangan lupa subscribe kita. Jadi teman-teman, sebelum kita ngelihat barang bekas yang ada di Zurich, sebelumnya aku ngajakin kalian dulu nih ke kawasan Bahnhofstrasse yang terbentang sekitar 1,5 km dari stasiun ke arah danau kota Zurich. Jadi bangunan-bangunan di sini biaya sewanya juga mahal loh teman-teman. Rata-rata harga sewa per meter persegi yaitu sekitar 9.000 Swiss franc atau sekitar 130 juta rupiah. Dan menurut catatan broker real estate Amerika Cushman & Wakefield, kawasan ini berada pada urutan ke-9 sebagai kawasan dengan harga penyewaan tertinggi di dunia. Mohon maaf, jadi terganggu gara-gara diskonan. Yaudah kita lanjut lagi ya. Mahalnya biaya penyewaan yang biasanya dibayarkan per tahun ini disebabkan oleh reputasinya sebagai the most expensive shopping street. Karena memang di dalamnya terdapat outlet-outlet terkemuka di dunia seperti Cartier, Louis Vuitton, Chanel, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, kita sekarang udah berada di salah satu pasar loak yang cukup besar, mungkin yang terbesar ya, yang ada di Zurich. Karena kayaknya tuh setiap kota seperti Jenewa, Basel, mereka semuanya punya pasar loak tersendiri. Dan ini terletak di Brooklynplatz. Semoga nggak salah spelling ya, nanti aku tulis di bawah. Jadi setiap Sabtunya itu masyarakat lokal bakalan pergi ke sini untuk menikmati, mencari barang-barang, karena mereka beneran nyari tuh
Mereka benar-benar nyari barang-barang tua yang mungkin masih mereka butuhkan untuk dan masih layak pastinya untuk mereka gunakan di rumah mereka. Seperti tadi juga udah ada yang beli pakaian, beli ganggang pintu, pokoknya segala macam perabotan itu hampir dikatakan lengkap di sini ya. Dan mereka hanya buka di hari Sabtu dan cuma setengah hari aja. Makanya jam segini biasanya udah rame dengan masyarakat lokal yang mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Dan itu biasa banget di sini, teman-teman. Jadi masyarakat Swiss itu melihat barang-barang bekas itu hal yang biasa. Mungkin bagi kita kan kayaknya barang bekas cuma ya untuk kalangan tertentu. Tapi di sini semua kalangan bisa selagi memang butuh dan nggak ada gap sama sekali antara barang-barang bekas dan barang-barang baru yang biasa aja gitu. Oke, kita lihatin lagi gimana sih dan apa aja sih yang dijual di sini. Ikutin kita terus ya. Enchanté. Teman-teman, semenjak 1971, setiap hari Sabtu di awal Mei sampai dengan akhir Oktober, pasar luak terbuka terbesar dan tertua di Zurich ini diadakan di Burgklipplatz. Sebelum adanya pandemi nih, ada sekitar 400 sampai dengan 500 pedagang setiap minggu bakal ada di sini. Mulai dari pedagang profesional yang menjual barang-barang antik sampai dengan pedagang rumahan juga ada di sini. So, kenapa sih masyarakat lokal tetap memilih untuk berbelanja di sini? Jadi, bukan hanya harganya aja yang bisa kamu tawar, tetapi banyak sekali barang-barang yang bisa kamu jumpai di sini, tapi udah nggak ada lagi di toko. Makanya banyak masyarakat yang menghabiskan weekend mereka memilih untuk datang ke pasar luak terbuka ini. Pengen coba? Yuk, bisa atur schedule kamu dan mampir ke sini nantinya. Amin. Jadi teman-teman, bukan hanya barang-barangnya aja yang menarik, tapi juga lokasinya yang strategis. Jadi kalau seandainya masyarakat capek, udah keliling, ngelihat barang-barang bekas yang ada di sini, mereka langsung dihadiahkan dengan view lake yang luar biasa cantiknya. Jadi capek mungkin main di sini bisa langsung santai-santai di Lake Zurich yang tentunya cantik banget. Jadi dapat dua sekalian. Kalau teman-teman main ke sini jangan lupa mampir ke sini. Tapi ingat, ini hanya ada di hari Sabtu aja dan hanya dibuka setengah hari saja. Ya. Nah, setelah ngajakin teman-teman ngeliat pasar antik terbuka yang ada di Burgklipplatz, kali ini aku pengen ngajakin kalian lagi nih ke toko antik yang juga ada di Zurich. Karena ternyata di Zurich itu banyak sekali toko-toko barang bekas di setiap sudut kotanya. Tadi kita udah ngajakin kalian ke tempat barang bekas ya, open flea market. Dan kali ini aku pengen ngajakin kalian nih, gimana sih penampakan dari toko barang bekas. Jadi di video sebelumnya kan kita udah cerita tuh soal bagaimana pengelolaan barang bekas yang ada di Swiss, yang salah satunya pakaian. Jadi mereka ambil dari pengelolaan barang-barang
bekas pakaian-pakaian bekas itu nanti akan mereka salurkan ke toko-toko yang ingin menjual barang-barang bekas. Dan kamu jangan takut teman-teman, kalau di sini namanya pakaian bekas sudah masuk toko pasti bersih dan juga sudah layak untuk dipakai. Makanya harganya pun jadi lebih tinggi karena mereka itu udah membersihkan, sudah memilah-milih mana yang masih layak pakai, mana yang enggak. Nah, jadinya ketika masuk ke toko barang bekas atau pakaian-pakaian bekas pun harganya jadi lebih tinggi ya dibandingkan kita dengan di Indonesia. Ya emang nggak bisa dibandingin juga karena kita mesti milih sendiri, kita mesti cuci dulu, banyak kerjaannya. Jadi wajar kalau di Indonesia harganya pun jadinya lebih murah. Ya udah, pengen tahu seperti apa toko barang bekas yang bagus di sini? Kita liatin aja ke kamu langsung ya. Ikutin kita terus. Jadi ini bagian perabotan rumah, mulai dari bantal, tempat tidur. Dan biasanya itu memang masyarakat biasa tuh ngebuang-buangin, mereka punya kasur yang udah tidak terpakai. Atau mereka juga bisa meminta untuk pihak dari penjual barang bekas mengambil ke rumah mereka. Dan biasanya sedikit dikenakan kos, nanti mereka akan menjual kembali. Dan harganya tuh dilihat-lihat mereka tuh kayak memikirkan penampilannya. Jadi walaupun ini hanya barang-barang bekas, tapi ya bagus gitu, masih layak. Dan juga settingnya juga bagus, membuat orang jadi nyaman ada di sini. Dan harganya juga jadi nggak murah sih kalau untuk pakaian ya. Untuk ya barang bekas harga 300.000 tuh kan kita bisa beli selusin kali ya kalau di Indonesia ya. Udah masuk toko mungkin biaya-biaya pekerja, perawatan dan lain sebagainya membuat pakaian jadi harganya gak beda jauh sama harga aslinya di toko ya. Nonton lagi ya, semoga kalian senang dengan video kita. Segitu dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman senang dengan video kita. Dan seperti biasa kita mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengambilan video ataupun juga cara kita menyampaikan. Mungkin teman-teman kurang senang, kita mohon maaf banget. Seperti biasa, jangan lupa untuk teman-teman yang senang dengan video kita untuk ngasih komen, like, subscribe, dan juga kasih masukan ke kita. Video apa sih yang bagusnya kita ambil? Oke deh, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi kita ucapkan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ciao. See you, ciao. Dah.